Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami dengan saya Ferry Yadi dan rekan saya Naura Kholiso Ramdhani dan Gultom Pasewang. Langsung saja saya akan mempresentasikan bagian atau tokoh yang pertama, yaitu Abdullah Laroi. Pada bagian A ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Abdullah Laroi. Abdullah Laroi lahir pada tanggal 7 November 1933 di Azemmour. Abdullah Laroi adalah seorang filsuf, seorang sejarawan, seorang novelis dari Maroko. Ibunya meninggal ketika dia berusia 2 tahun. Ia belajar di Kutab sebelum memasuki sekolah negeri pada usia 7 tahun. Pada tahun 1945, ia memperoleh hibah untuk belajar di Collège Sidi Muhammad di Marrakesh. Setelah itu, ia belajar di Lycée Lyautey di Casablanca dari tahun 1949 hingga 1951. Dan melanjutkan di Lycée Gauren di Rabat dari tahun 1951 hingga 1953. Ia memperoleh gelar sarjana mudanya pada tahun 1953 dan kemudian belajar sejarah dan ekonomi di Institut d'Études Politiques di Paris, di mana ia belajar di bawah Charles Maurras dan Raymond Aron. Pada tahun 1958, ia memperoleh diploma di Études Supérieures setelah menerima agregasinya dalam studi Islam pada bulan Juni 1963. Ia diangkat sebagai asisten profesor sejarah di Universitas Muhammad di Rabat. Pada tahun 1976, ia mempertahankan gelar doktorat di États Laroi. Abdullah Laroi mengajar di Universitas Muhammad hingga tahun 2000. Kemudian yang bagian B yaitu intelektual Maghrib. Meskipun kekalahan perang Arab Israel pada tahun 1967, ini lebih dirasakan oleh intelektual Masyriq atau Arab Timur, seperti Mesir, utamanya Syria, dan juga Libanon. Tetapi reaksi atas kekalahan tersebut ikut diramaikan oleh intelektual Arab dari wilayah Maghrib seperti Maroko dan Aljazair. Refleksi tersebut juga menandakan lahirnya tren baru intelektual Arab kontemporer dari Maghrib. Syarabi mencatat bahwa gerakan yang muncul di Maghrib ini menerima gagasan filsafat dan epistemologi baru dari Barat, utamanya Prancis. Maghrib menjadi posisi yang sangat penting dalam hal menerima gerakan atau tren intelektual dan kultural dari Timur dan Mesir, utamanya sejak era pertama Nahdhah. Akan tetapi, posisi sebagai penerima ini mulai bergeser dan berubah menjadi produser bahkan sender pemikiran-pemikirannya yang tak kalah hebatnya dari Masyriq. Maka otomatis Masyriq mulai menerima dan mengakui produk baru pemikiran progresif ini. Perubahan posisi demikian dimulai dari pertengahan tahun 1980-an dan ada satu alasan penting sebagai latar belakangnya, yaitu adanya expansion of change pemikiran antara Masyriq dan Maghrib. Sebuah dialog antara pemikiran terkenal asal timur atau Mesir,
yaitu Hasan Hana dengan Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai representasi intelektual Arab kontemporer dari Barat. Wacana keseimbangan antara intelektual Masyrik dan Maghrib di atas didukung oleh 3 faktor utama. Saya ulangi. Wacana keseimbangan antara intelektual Masyrik dan Maghrib didukung oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu majalah intelektual yang dipublikasikan di Masyrik mulai terhubung dengan produk-produk pemikiran intelektual Maghrib. Kedua, adanya aktivitas, institusi, dan organisasi inter-Arab dalam mengorganisir simposium dan konferensi ilmiah. Ketiga adalah peranan Gates of Paris, Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, dan juga Arqoun merupakan representasi produk ketiga. Produk dari Gates of Paris sebagian besar intelektual Maghrib dan sedikit dari Masyrik. Semisal Hasan Hanafi lebih senang menulis karya-karyanya dalam bahasa Prancis, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Arqoun dan Abdullah Laroy. Hal demikian tentunya menjadi kendala linguistik tersendiri bagi sebagian besar audiens muslim yang secara umum hanya mahir bahasa Arab atau Inggris. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan ke materi pertama. Bagian C, tema-tema pemikiran. Meskipun beberapa tulisan telah dihasilkan selama abad ke-20 ini dan bahkan telah dimulai pada abad ke-19 Masehi, era kebangkitan Arab pertama yang jumlahnya lebih terbatas, tetapi tulisan-tulisan yang dihasilkan pada tahun 1960, 1970, dan 1980-an jauh lebih penting dan sangat tajam. Karya-karya tersebut sebagai sangat terinspirasi oleh 3 tren utama aliran pemikiran Barat, yaitu kritisisme Anglo-Amerika, Marxisme Barat, dan pemikiran strukturalis dan poststrukturalis Perancis. Tahun 1967 Masehi sekaligus memberi sinyal curahan sejumlah tulisan-tulisan Arab kritis tentang situasi Arab. Mulai dari nuansa filsafat, agama, dan sastra, banyak pemikiran Arab pasca 1967 dipaksa untuk memikirkan ulang sejumlah isu besar yang selama ini sudah taken for granted, bahkan sampai pada tahap sakralisasi teks. Persoalan yang diangkat oleh intelektual Arab kontemporer sangat banyak dan beberapa tema masih terkait dengan pemikiran yang dihasilkan pada era kebangkitan Arab pertama. Masing-masing intelektual mempunyai kecenderungan dan fokus masing-masing dalam melihat satu permasalahan. Oleh karena itu, tema yang satu boleh jadi dibahas lebih detail dibanding dengan tema yang lainnya. Tema-tema tersebut di atas misalnya posisi perempuan dalam masyarakat Arab pada umumnya memperoleh ruang pembahasan yang lebih besar dibanding sistem pendidikan di dunia Arab. Kedudukan Islam dalam masyarakat Arab mendapat perhatian yang lebih besar dibanding persoalan-persoalan kemanusiaan dan hak-hak asasi individual. Persoalan politik khususnya yang terkait dengan kebijakan asing lebih sering menjadi acuan terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Dari tema-tema tersebut, persoalan mengenai bagaimana Islam diposisikan dalam ranah kehidupan sosial politik tetap merupakan isu utama intelektual kedua generasi kebangkitan Arab pertama dan kedua. Hal ini menjadi indikator penting bahwa posisi dan peranan Islam dalam konteks sosial politik akan tetap menjadi isu utama baik bagi mereka yang memiliki kecenderungan ke arah liberal, Marxis, maupun Islamis atau fundamentalis, tentunya dengan porsi yang berbeda-beda. Kemudian lanjut ke pemikiran Hasan Hanafi. Biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah seorang teolog dan filosof Mesir. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo. Di masa kecilnya ia
berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup di bawah penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing. Hasan Hanafi mengawali pendidikannya pada tahun 1948 dengan menamatkan pendidikan tingkat dasar, kemudian melanjutkan studinya di Madrasah Sanawiyah Khalil Agha, Kairo yang diselesaikan selama 4 tahun. Ketika masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1952, Hasan Hanafi bersama-sama dengan para mahasiswa untuk mengabdikan diri guna membantu gerakan pemberontakan melawan Inggris di terusan Suez serta revolusi Mesir pada tahun 1952. Pada tahun 1956, Hasan Hanafi mendapatkan gelar sarjana muda filsafat di Universitas Kairo. Selanjutnya, ia memperoleh kesempatan studi strata yang lebih tinggi di Universitas Sorbonne, Prancis. Pada tahun 1966, Hasan Hanafi berhasil menyelesaikan program master dan doktornya di Universitas Sorbonne. Karir akademiknya dimulai dengan diangkatnya menjadi lektor pada tahun 1967, kemudian menjadi lektor kepala 1973 dan profesor filsafat pada tahun 1980 pada jurusan filsafat Universitas Kairo. Tahun 1988, Hasan Hanafi diserahi jabatan sebagai ketua jurusan filsafat dan universitas yang sama. Di waktu-waktu luangnya, Hasan Hanafi selain mengajar di Universitas Kairo, ia juga mengajar di beberapa universitas di luar negeri, antara lain menjadi profesor tamu di Prancis 1969 dan Belgia 1970. Kemudian antara tahun 1971 sampai 1975, ia mengajar di Universitas Temple, Amerika Serikat, Universitas Kuwait 1979, Universitas Fez Maroko 1982 sampai 1984, dan menjadi guru besar tamu di Universitas Tokyo 1984 sampai 1985, di Persatuan Emirat Arab 1985. Kemudian diangkat menjadi penasihat program pada Universitas BBB di Jepang 1985 sampai 1987. Pada awal dasawarsa 1960-an, pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh paham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu nasionalistik, sosialistik, populistik yang juga dirumuskan sebagai ideologi pan-Arabisme. Pada dasawarsa ini pula, pada tahun 1956 sampai 1966, sebagaimana telah dikemukakan oleh Hasan Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar di Perancis. Di Prancis inilah Hasan Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Saya akan melanjutkan bacaan pemateri kedua. Bagian B, perkembangan pemikiran Hasan Hanafi. Perkembangan pemikiran Hasan Hanafi secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 periode. Pertama pada tahun 1960-an. Pada tahun ini pemikirannya banyak dipengaruhi oleh paham yang dikembangkan di Mesir, yaitu sosialistik, nasionalistik, dan populistik yang dirumuskan dalam ideologi pan-Arabik. Pada rentang masa ini ia banyak merekonstruksi pemikiran Islam yang menurutnya sedang mengalami krisis. Dalam rangka itu ia banyak melakukan penelitian, terutama metode interpretasi sebagai upaya pembaruan usul fikih dan fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Kedua, fase tahun 1970-an. Pada fase ini ia banyak berbicara tentang problematika kontemporer sebagai upaya mencari jawaban atas kekalahan Islam ketika perang melawan Israel pada tahun 1967. Dalam hal ini ia mencoba menggabungkan antara semangat keilmuan dan kerakyatan. Ia menyadari bahwa seorang ilmuwan tidak hanya duduk berpikir, tapi juga harus memberikan jalan keluar ketika masyarakat luas mengalami kesulitan. Ketegangan yang terjadi di Mesir antara pemerintahan
dan kelompok Islam radikal yang kemudian memicu terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat yang memberikan kelonggaran kepada Israel pada tahun 1981, mengilhami Hanafi menyusun tulisan yang berupa himpunan artikelnya menjadi 8 jilid buku dengan judul Al-Din wa Al-Shawarsih fi Minsar 1952 sampai 1958 yang dihimpun sejak tahun 1976 sampai 1981 yang selanjutnya diterbitkan pada tahun 1987. Fase ketiga yaitu pada tahun 1980-an dari awal 1990-an dilatar belakangi oleh situasi pemerintahan yang stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menulis kembali beberapa tulisan seperti tulisan yang berjudul Al-Turas Al-Tajwid yang terbit pertama kali pada tahun 1980. Buku ini memuat dasar-dasar ide pembaruan dan langkah-langkahnya. Tulisan lain yang muncul yaitu Al-Yasar Al-Islami yang berbau ideologi. Poin C yaitu pikiran terpokok. Hasan Hanafi mendiskusikan beberapa isu penting berkaitan dengan kebangkitan Islam. Secara singkat, yang dikatakan Islam Left bertopang pada 3 pilar dalam rangka mewujudkan kebangkitan Islam. Revolusi Islam atau revolusi Tauhid dan kesatuan umat. Pilar pertama adalah revitalisasi Hasanah Islam klasik. Hasan Hanafi menekankan perlunya rasionalisme untuk revitalisasi Hasanah Islam itu. Rasionalisme merupakan keniscayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan Muslim serta memecahkan situasi kekinian dalam dunia Islam. Mujamil Komar berkaitan dengan problem filsafat pendidikan Islam yang bersangkut paut dengan gambaran pemikiran Hasan Hanafi di atas, menyebutkan bahwa problematika utama pendidikan Islam adalah problem epistemologi. Kelemahan-kelemahan pendidikan selama ini sungguh-sungguh bersumber dari kelemahan epistemologi. Tataran epistemologi dalam konteks ini merupakan sistem yang berbicara seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam, termasuk metodologi untuk meraih dan mengembangkan pemikiran dan pengetahuan tentang pendidikan Islam berposisi mempengaruhi komponen lainnya. Hal ini dilanjutkan atau diibaratkan antar akar dan batang pohon. Pendidikan Islam ibarat batang pohon sedangkan epistemologi adalah Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.